warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, langsung merespon tantangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Melki Sedek Huang untuk berdebat di kampus UI jika punya nyali. Yuk, kapan? Tweet Anies melalui akun Twitternya hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023. Bukan hanya Anies yang menyatakan kesiapannya untuk berdebat dan memaparkan visi misinya di kampus, khususnya kampus perjuangan ya Universitas Indonesia. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, juga langsung menyahutinya. Bahkan mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga mantan politisi PDIP itu sudah menyebutkan tanggal pasti kapan Anies itu akan datang ke kampus UI. Sebelumnya ini Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, menantang semua calon presiden untuk datang ke kampus UI. Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden, garis miring bakal calon presiden untuk hadir ke Universitas Indonesia. Karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. Itu kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis yang disebar ke media dengan judul "Silakan datang ke UI jika berani". Itu tantangan itu yang disebar oleh Melki itu juga disebar pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, dan nggak selalu menunggu lama. Ketika tantangan itu kemudian tersiar di berbagai media, Anies itu langsung menyahutinya melalui akun Twitternya ya. Dan Anies ini menjadi bakal calon presiden pertama yang menyanggupi untuk berdebat langsung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa UI. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan tantangan itu menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang diketok pada tanggal 15 Agustus 2023 lalu. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf A tentang larangan kampanye di tempat ibadah. Mahkamah Konstitusi memutuskan kampanye di tempat ibadah itu dilarang total. Namun, ya ini yang menarik ya, peserta pemilu itu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi inilah rupanya digunakan oleh BEM UI dengan segera meresponnya dan menilai hal itu harus dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini kan memang ada larangan ya untuk melakukan kampanye di kampus-kampus, bahkan dialog-dialog dengan para kandidat capres itu dilarang di kampus-kampus. Kebolehan institusi pendidikan untuk mengundang para calon pemimpin harus digunakan untuk menguji substansi dan isi otak tiap calon pemimpin. Bukannya jadi ladang cari muka para pemimpin kampus dan ladang main mata kaum intelektual dan politisi saja, kata Melki Sedek Huang. Dalam penilaian Melki, kampanye-kampanye politik dan juga ucapan para politikus itu sudah semakin membosankan. Anak-anak muda maksudnya tidak tertarik dengan ucapan yang bersifat lip service, politik identitas, serta pencitraan politik. Anak muda dari kalangan mahasiswa UI ingin adu argumen dengan para bakal capres. Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tidak mau masa depan bangsa ini digantungkan kepada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service tidak bermutu. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak. Waduh, keras sekali ya pernyataan dari BEM UI ini. Putusan MK ini memang sangat menarik ya, menjadi semacam terobosan karena melarang total kampanye di tempat ibadah, tapi masih membolehkan kampanye itu di tempat-tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Ini merupakan putusan MK nomor 65 garis miring PUU garis hubung 21 Romawi garis miring 2023. Yang menggugat pada waktu itu adalah Ong Yeni dan Andre Mantiri. Lewat putusan itu Mahkamah Konstitusi menghapus penjelasan pasal 20 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu. Ada pasal 20 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu itu kemudian direvisi oleh MK, dan MK menyatakan pasal 20 ayat 1 huruf H dan Undang-Undang Pemilu diubah, itu kalimatnya menjadi seperti ini.
pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Nah, tetapi kemudian ada tambahannya, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Soal ini tadilah, aturan ini tadilah ya, keputusan Mahkamah Konstitusi itulah yang kemudian oleh BEM UI itu dianggap merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Selain Anies Baswedan yang menyatakan tadi dengan kalimat yang pendek, yuk kapan? Kan juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra. Ini kebetulan Surya Chandra ini juga aktivis dan juga alumni dari UI ya. Dia nggak kaget lah kalau dia juga menyambut baik tantangan BEM UI itu. Tentu ini akan menjadi tantangan yang dengan senang hati diterima Pak Anies, itu kata Surya Chandra. Surya menyebutkan tim Anies memang sedang menyasar anak muda untuk diskusi terkait pandangan bangsa ke depan. Dan ia menyatakan masyarakat akan mengetahui dengan cara berdialog itu gagasan-gagasan Anies Baswedan setelah mereka bertemu langsung. Dan kata dia, tim Anies sedang giat menyasar kelompok milenial dan pekerja muda yang memang rentan sekali menjadi dalam situasi saat ini. Dan dari pengalaman Surya Chandra itu banyak kelompok mahasiswa yang mendukung Anies Baswedan itu setelah bertemu dan mendapat sentuhan langsung dari Pak Anies. Beberapa hari lalu, misalnya di Jakarta Timur, Anies juga bertemu dengan para milenial yang kemudian ini diberi tajuk milenial menyampaikan dan Anies mengerjakan. Surya mengatakan dalam waktu dekat ini Anies memang akan menghadiri acara kebangsaan yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Acaranya itu akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Kebetulan untuk FISIP UI bikin kuliah kebangsaan dengan mengundang 3 baca pres dan rencananya Pak Anies Baswedan akan hadir, itu kata Surya Chandra. Bagaimana dengan presiden yang lain? Kendati tidak langsung menjawab seperti halnya Anies, juru bicara ini yang menjawab kalau dari Prabowo adalah juru bicara Menteri Pertahanan yakni Dahril Anzar. Dia menyatakan Prabowo siap berdialog dengan siapapun dan dimanapun, apalagi di kampus, karena beliau ini hobi dan senang diskusi dengan para intelektual. Itu kata Daniel Anhar ketika dikonfirmasi. Juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman juga menyebut bahwa Prabowo akan terbuka mendatangi kampus jika memang sudah waktunya kampanye dan juga diundang. Dan kata Habibur Rahman, Ketua Umum Partai Gerindra itu mempunyai banyak gagasan untuk didiskusikan di kampus-kampus. Kampanye atau katakanlah sebut dialog para calon presiden di kampus-kampus ini jelas, ini kalau dilakukan itu akan menjadi terobosan yang menarik dan penting itu kalau bisa terwujud. Ini syukur kalau bukan hanya UI, tapi para capres-cawapres ini bisa roadshow ya, berkeliling dari kampus ke kampus ya, ketimbang mereka itu kemudian kampanye mengumpulkan, mengerahkan massa besar-besaran gitu yang biasanya ya ini ada masa bayaran atau setidaknya masa dimobilisasi. Saya kira dialog semacam ini kan jauh lebih bermanfaat ya. Selain meningkatkan literasi publik terhadap kampanye, ini juga bisa menjadi ajang dari para pemilih untuk menguji bagaimana sih cara berpikir dari para calon presiden dan calon wakil presiden ini, bagaimana sih mereka memandang negara ini, dan yang paling penting itu apa yang akan mereka lakukan nantinya bila mereka terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden ya. Tentu saja ini bukan hanya sekedar lip service, tapi betul-betul diuji karena bisa saja kan banyak sekali calon presiden yang berjanji sangat muluk gitu ya ketika belum terpilih, tapi kemudian pada level implementasi itu tidak bisa terwujud. Iya, karena memang tadi itu asal ngomong saja, sekedar retorika untuk menarik para pemilih kan, padahal realitasnya itu tidak mungkin bisa diwujudkan. Jadi saya kira penting kalau kemudian para capres dan cawapres ini datang berkeliling roadshow ke kampus-kampus, berdialog dengan mahasiswa, berdialog dengan para intelektual, kemudian menjelaskan gagasannya dan diuji kelayakan dari gagasannya itu, apakah gagasannya itu hanya angin surga, hanya bohong-bohongan menjelang pemilu dan nanti setelah itu dilupakan pasca pemilu. Selama ini kita tahu kan kampus-kampus ini dibuat steril dari politik yang disebut sebagai politik praktis, tapi realitasnya
justru di kampus itu office politiknya sangat tinggi itu ya. Ini digunakan oleh para birokrat kampus itu untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan berbagai benefit ketika mereka dekat dengan kekuasaan. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.